Jadi setelah aku coba dan aku lihat sendiri gimana rasanya nyebrang di Selat Bali ini. Ternyata kalau kalian pengen tahu pendapat aku setelah nyebrang di Selat Bali, setelah kejadian kapal Tunu Pratama Jaya, ada baiknya kalian nonton video ini sampai kelar. Karena di akhir nanti aku bakal ngasih tahu pendapat aku tentang gimana rasanya nyebrang di Selat Bali setelah kejadian kapal Tunu Pratama Jaya dan aman atau enggaknya nyebrang Selat Bali naik kapal. So pastikan nonton sampai habis ya. Oke? Oke, halo men, ketemu lagi sama aku. Jadi seperti yang kita tahu, aku sama Anda tahu, kalau ya 2, 3 atau 4 hari yang lalu di Selat Bali penyeberangan Gilimanuk ke Tapang itu baru aja ada kejadian. Jadi sebuah kapal penyeberangan yang sedang berlayar dari pelabuhan Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang tenggelam di tengah pelayaran. Namanya itu kapal KMP apa ya? Oh, KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi kapalnya itu tenggelam di tengah pelayaran. Dan dari aku sendiri turut berbela-sungkawa untuk para korban-korban yang tidak selamat dalam insiden itu. Semoga mereka bisa ditempatkan di tempat yang indah. Amin. Dan hari ini aku lagi ada di malam ini aku lagi ada di rest area utama raya di Situbondo, dimana besok aku bakal nyobain nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang untuk melihat keadaan beberapa hari pasca insiden kapal KMP Tunu Pratama Jaya itu. So, gimana keadaan nanti, simak terus video. Nah, ini aku udah ada di daerah Pelabuhan Ketapang. Tepatnya di sebuah restoran yang cukup keren tuh, ada helikopter di belakang, helikopter bekas gitu. Dan bentar lagi kita bakal ke area Pelabuhan Gilimanuk. Tapi kita istirahat dulu buat ngelakuin pesen tiket gitu di sebuah restoran yang di parkiran ini cukup luas. Bahkan ada satu mobil bis di situ. Bagus. Apa tuh? Watu Dodol. Watu Dodol. Nah, kasihlah view dari hotel lagi. Restoran Watu Dodol ini. Tempatnya dari sisi yang ini yang ada helikopter. Itu pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, lintasan. Udah banyak kapal-kapal. Nah, itu Gilimanuk. Itu Ketapang di sebelah sini. Ini kapal-kapal yang lagi dalam perjalanan. Ini lebih jelas lagi nih view-nya. Nah, itu Gilimanuk tuh. Itu Gilimanuk, dan di daerah sana itu aku lihat kayak ada kapal juga tuh yang gede. Itu kayaknya pelabuhan ini deh, Tanjung Wangi. Ada kapal juga tuh yang lagi sandar, gede banget kapal apa nih. Nah, ini dari sini sampai ujung situ, luas banget emang restoran ini. Muat 10 bis pun bisa. Bahkan ini ada satu mobil bis nih parkir. Apa tuh namanya? Daybus kode bisnya Daybus Haribus. Kayaknya untuk review singkat restoran Watu Dodol ini udah cukup. Sekarang saatnya ke pelabuhan penyeberangan Ketapang. Ya, aku udah di pelabuhan Ketapang dan tadi langsung masuk dari sana langsung ke sini. Dan itu kapal kita kayaknya nanti tuh. KMP Karya Maritim namanya. Ya. Nah, itu udah kapal yang dermaga yang khusus truk itu di sana. Jadi kayaknya nanti kita ke sana langsung masuk.
KMP Karya Maritim 3. Ini kapal kita nanti kayaknya. Wah, ternyata ini nggak dapet tuh. Ternyata kita nggak dapat. Nah, kan udah klakson. Pintunya udah ditutup. Berarti kita dapat yang habis ini, habis kapal apa? Karya Maritim 3 ini. Nggak tahu kapal apa. Itu dia kapal KMP Karya Maritimnya berangkat ke Pelabuhan Gilimanuk. Kita dapat kapal apa tuh? Apa itu ya? Itu bukan? Soalnya dia kayak ngarah ke dermaga ini gitu ya. Kayaknya itu deh kapal kita. Sebentar, aku mau cek di aplikasi dulu. Aplikasi pendeteksi kapal rombongan apa? Pesepeda nih. Dan itu aku lihat nama kapalnya. Kalau itu, oh itu nama kapalnya Karya Maritim 1. Kalau yang itu nama kapalnya, kalau yang itu nama kapalnya Munich 5, Munich. Nama kapalnya Munich, kayak nama Munich ibu kota Jerman, cuman gak ada haknya. Kalau itu namanya Gilimanuk. Kalau yang di sebelah itu, nah itu nggak tahu itu apa. Nah yang di sebelah situ nggak tahu apa. Oh bukan, yang ini bukan tuh, itu ngarah ke sana. Itu berarti kapal buat truk dermaga LCM. Kondisi macetnya Pelabuhan Ketapang. Ada truk. Di sana juga ada truk, bus, mobil pribadi. Banyak pokoknya. Tapi ya inilah seninya naik kapal tuh kayak gini. Nah, ternyata kita dapat kapal KMP Gilimanuk yang tadi yang aku bilang. Yang itu yang warna depannya merah terus kayak kapal katamaran itu. Yang setelah aku cek-cek di datanya, ternyata kapal KMP Gilimanuk ini termasuk salah satu kapal yang tertua di penyeberangan Selat Bali ini. Jadi habis ada kejadian yang kapal itu, kita naik kapal tua nyebrang selat yang ombaknya gede. Wah makin seru ya. Nah itu dermaga lagi. Pintu ramdor kapalnya udah dibuka tuh. Berarti kita tinggal tunggu pintu ramdornya dibuka penuh. Mobil-mobil yang dari Gilimanuk keluar, baru giliran kita masuk. Itu sistemnya kalau naik kapal. Pukul 11:47 akhirnya kita bergerak masuk kapal di dermaga 2 Pelabuhan Ketapang. Terpantau ternyata masih rame ya. Tuh bahkan ada bule tuh, aku lihat turun tuh dari atas kapal yang sebelah sana. Namanya apa? KMP Eda. Oke men, kita masuk ke kapal. Ini dia KMP Gilimanuk, nama kapalnya. Wih, penuh ya, langsung di belakang kita. Waduh. Nah inilah repotnya kalau naik kapal feri itu kayak gini. Kita parkir dempet-dempetan sama mobil random. Entah itu mungkin mobil pribadi ya. Tapi kalau mobil pribadi ya masih oke. Kita mau buka pintu masih gampang. Tapi kalau apes kita tuh bakal parkir dempet-dempetan sama kendaraan gede. Macam truk sama bus gitu. Macam truk atau bus. Kalau udah parkir dempet-dempetan sama mobil-mobil gede gitu udah susah keluarnya. Buka pintu dikit udah kena pintunya ya. Butuh perjuangan buat keluar dari mobil. Gila udah. Ini yang dari tadinya kosong, ini sampai penuh gini loh. Dan itu masih belum selesai loh, masih banyak yang harus naik. Goyang-goyang lagi kan. Ini nih yang view-nya bagus. Itu ramdornya bentar lagi diangkat ya. Ini kayaknya udah mobil terakhir yang expander. Ada orang. Itu sampai penuh banget udah, sampai belakang. Oke, tali tambang bentar lagi dilepas. Ya, tali tambang dilepas. Wah, kena. Iya. Oke, kita jam 12:05 kayaknya. Kita akhirnya berangkat dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk.
ngedrift kita repot. Ada yang mau nongkrong. Nah ini dia, kita KMP Gilimanuk baru berangkat dari Pelabuhan Ketapang. Nah ini kita lagi belok kanan. Nah itu dermaga kita tempat kita naik tadi. Jadi kapalnya tuh kan nggak bisa maju ya. Kalau maju nanti kena dermaganya. Jadinya kapalnya tuh mundur dulu. Kapalnya mundur dulu, belok kanan, helikopter, baru deh maju keluar alur di Pelabuhan Ketapang. Marina Pratama. Kecil ya? Iya. Kalau di iya. Gue ada bis Amsterdam. Itu Pelabuhan Gilimanuk dan itu Pelabuhan Ketapang. Emang jaraknya dekat, jadi kapal-kapal di penyeberangan Selat Bali ini tuh ukuran itu kecil-kecil karena jaraknya dekat. Beda sama kapal di Selat Sunda yang ukuran tuh gede ya, karena Selat Sunda lebih jauh 30 km. Kalau ini ya paling cuma 10 km doang, makanya ukuran kapal gak ngaruh. Nah inilah yang tadi aku bilang di pelabuhan, dermaga LCM atau dermaga khusus truk. Jadi kalau truk-truk tronton itu mau masuk ke kapal, mereka bakal diarahin ke dermaga-dermaga ini. Karena kalau kapal biasa kayak kita ini, itu terlalu kecil, yang ada dia baru masuk, mobil-mobil lain, beberapa mobil lain belum banyak udah gak kebagian karena kemakan sama si truk ini, makanya dia diarahin ke dermaga LCM. Nah itu yang kalian lihat itu kayaknya kapal terbesar di lintasan ini deh, namanya KMP Portlink 7. Tuh lihat, gede banget kapalnya. Itu pembatas laut. Artinya kita udah di area laut yang lebih dalam. Jadi di sana itu mungkin masih dangkal, tapi di daerah sini udah lebih dalam. Makanya arus di tengah laut sini itu cenderung kuat. Aku mau coba naik ke dek paling atas kapal ini. Kapsul putih ini tuh namanya life raft. Jadi kalau amit-amit ada kejadian tenggelam, selain skoci, tabung ini juga bisa berguna. Jadi begitu dibuka bakal ada kayak perahu karet gitu yang mengembang. Ya paling cukup 2 atau 3 orang bisa. Makanya jadi kalau sering lihat tabung-tabung putih di kapal, ini fungsinya sebagai apa, cadangan kalau misalnya skoci kapalnya gas. Dan di skocinya ada nama skoci life raftnya ada nama kapal Gilimanuk Jakarta. Registrasi Jakarta itu apa ya? Registrasinya artinya kapal ini mendaftar di Pelabuhan Jakarta ya, Tanjung Priok lah kayaknya ya. Soalnya Pelabuhan Jakarta yang aku tahu cuma Tanjung Priok. Kalau pelabuhan nelayan mah Muara Baru, Sunda Kelapa. Cuma kalau pelabuhan kapal-kapal penumpang, kapal-kapal barang, nah lain lagi kita Priok. Kita dari sana beloknya ngepot. Udah. Dan itu ada kapal tanker dermaga apa? Artinya
kayaknya laut ini lebih dalam daripada yang tadi di sana. Itu ada kapal gede tuh, kelihatan nggak? ALP itu City Line. Dari tadi tuh kayak gak ada lihat bagian funnel atau cerobong untuk knalpot kapal ini loh. Ternyata ini tuh di situ. Ternyata orang ngelihat ini pertama kali paling cuman kayak pipa biasa. Gua nggak bisa gitu. Kalau inilah cerobong. Jadi kalau ada gas pembakaran dibuang lewat. Ya mirip-mirip knalpot lah kalau di mobil atau motor. Aku baru sadar loh ini. Dilarang duduk atau bersandar di railing pagar kapal. Tapi aku nggak duduk, takut jatuh aku kalau duduk. Turun lagi. Tadi kan di sebelah sana udah nih, itu sisi belakang. Sekarang aku mau merekam di bagian depan atau haluan. Nah, ini dia. Getaran mesinnya lebih gak keras ya kalau di haluan. Berarti tadi mesinnya ada di belakang, makanya kerasa banget getar. Nah ini dia. Nah itu anjungan tempat nakoda kontrol kapalnya. Jadi setelah aku coba dan aku lihat sendiri gimana rasanya nyebrang di Selat Bali ini, ternyata eh, meskipun kemarin baru ada kabar yang kurang mengenakan, yaitu kabar kapal yang menurun, tapi masih banyak ya tetap yang orang yang gunain jasa penyeberangan. Ya sih, jasa penyeberangan dari Tapang ke Gilimanuk ini maupun sebaliknya. Ya, kenapa? Ya karena mungkin lebih hemat ketimbang naik pesawat. Terus mungkin orang-orang ini mungkin rumahnya ada di daerah Banyuwangi, Situbondo, mau pergi ke Bali, capek ngapain harus ke Surabaya dulu buat naik pesawat. Dan juga ditambah lagi penyeberangan ini cepat nih. Nih lihat itu tuh. Tahu-tahu udah mau nyampe aja loh. Itu kalau udah Bali tuh. Itu berarti cepat nyebrang dari Gilimanuk ke Tapang ini. Cuman memang Selat Bali itu kadang ombaknya itu suka nggak terduga. Jadi itulah yang bikin Selat Bali ini dapat stereotip sebagai laut yang serem gitu. Padahal mah aman-aman aja ya, kapalnya juga bagus, kapalnya juga kuat. Ada kapal patroli tuh, ada kapal patroli. Kayaknya itu yang lagi nyari bangkai kapal Tunu Pratama itu. Itu tadi di sana juga ada, terus di sini ada lagi. Terus juga tadi sempat ada helikopter terbang di atas sana. Jadi gimana ya bangkai kapal? Coba arus kan? 1, 2. Nah ini kita sebentar lagi bakal merapat di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk, Bali paling barat, ujung barat. Setelah menempuh jarak kurang lebih 10 km dan dengan waktu kurang lebih 1 jaman. Gila, 1 jaman lama banget dong. Enggak, maksudnya 1 jaman, 1 hour. Dan itu artinya Selat Bali itu jaraknya deket banget. Orang ini tinggal 1 jam udah nyampe kok. Cuman emang di tengah-tengah laut sana kadang lautnya suka ganas. Jadinya kapal-kapal sering goyang-goyang, bikin penumpang jadi pada risih lah ya ngelihatnya. Ombaknya gede gitu. Sana Pulau Jawa, di sini Pulau Bali.
dekat, cuman arusnya aja yang kuat, jadi sering ada ombak gede gitu. Padahal mah deket. Waduh, udah balik. Tuh lihat tuh, udah ada pura, terus ada patung Siddhartha Gautama ya. Itu kapal bawah truk tuh, baru berangkat dari Gilimanuk. KMP Trisakti Adinda. Jadi itu dia itu kan kapal polisi itu, kapal TNI mah. Oke, kita udah proses standar di Gilimanuk. Nah itu dia, kita masih berhenti kayaknya nunggu satu kapal berangkat deh. Keluar di sana. Jadi kapalnya pintunya depan belakang. Oke, sesuai dengan yang aku bilang di awal video tadi, aku bakal ngasih kesimpulan dari video ini atau pendapat aku setelah nyobain sendiri nyebrang di Selat Bali ini gak lama setelah kejadian KMP Tunu Pratamajaya. Jadi menurut aku aman-aman aja nyebrang di Selat Bali ini. Bahkan kalaupun Anda nyebrangnya pas cuacanya lagi kurang bagus, ombaknya lagi gede, itu tetap aman-aman aja. Itu karena kapal di Selat Bali ini kuat-kuat, jarang ada yang bocor atau gimana gitu. Bahkan termasuk kapal yang kita tadi KMP Gilimanuk, itu kan kapal buatan tahun 60-an ya, 65, yang artinya kalau dihitung ke tahun 2025 ini umurnya genep kepala 6. Dan kita aman-aman aja tuh naik kapalnya, gak ada bagian yang bermasalah gitu, aman-aman aja. Karena ya kapal ini disesuaikan sama kemampuannya yang cuma nyebrangin antar selat gitu. Oke, terus ombak di Selat Bali ini emang kadang suka gede ombaknya, cuman itu kadang-kadang, dan kebanyakan tuh ombaknya tuh normal-normal aja, tenang-tenang aja. Ini kayak lagi tenang kok pas lagi nyebrang. Dan juga aku udah baca-baca ya, jadi penyebab tenggelamnya kapal Tunu Pratamajaya itu emang katanya ada kebocoran di kapalnya. Cuman ada juga faktor kapalnya itu kelebihan muatan. Jadi nggak selamanya kejadian-kejadian kayak gitu karena murni dari kapalnya. Ada juga karena ya itu kapalnya kelebihan muatan. Kapal ini cuma bisa ngangkut segini, dipaksain segini, ya kebebanan ya kapalnya. Jadi kalau amit-amit lah ada kejadian kayak kapal Tunu Pratamajaya itu lagi, itu belum tentu kesalahan dari kapalnya. Bisa jadi itu kapalnya kelebihan muatan, cuman bisa ngangkut, taruhlah mungkin cuma bisa ngangkut 50 kendaraan, dipaksa 70 kendaraan, ya kebebanan lah kapalnya. Ya itu mungkin masukan lah buat petugas di pelabuhan. Lebih baik sesuaiin mobil-mobil yang mau masuk sama kemampuan kapalnya. Mungkin bisa dideteksi dari ukuran kapalnya. Kalau ukuran kapalnya gede ya masuk mobil gede, boleh lah masuk banyak-banyak. Tapi kalau kapalnya kecil ya kayak kapal Gilimanuk ini, alangkah baiknya gak usah terlalu banyak-banyak mobil gede yang masuk ya. So jadi itu aja kesimpulan dari aku setelah nyoba nyebrang Selat Bali. Maaf kalau ada yang kurang ya, karena ini dari opini aku ya, jadi bisa jadi aku ada yang kurang ya. Kita sama-sama terbuka lah ya. So itu aja yang bisa aku sampaikan.
Terima kasih karena udah nonton, makasih banget. Share video ini untuk teman-teman Anda yang lagi khawatir kalau mau nyebrang di Selat Bali ini, biar ya moga-moga video ini at least bisa ngebantu mereka lebih tenang gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.